warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem gambut. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timba balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdiri dari dua, yakni ekosistem alamiah yang terbentuk secara alamiah seperti sungai, hutan, dan laut. Yang kedua adalah ekosistem buatan, ekosistem yang terbentuk secara campur tangan oleh manusia seperti sawah, perkebunan, dan kolam. Nah, ekosistem alamiah ini terbagi lagi menjadi dua, yakni ekosistem air yang terdiri dari laut, rawa, dan danau. Yang kedua adalah ekosistem daratan yang terdiri dari hutan padang rumput dan gambut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gambut. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut terbentuk sejak 10 sampai 40 ribu tahun yang lalu. Ketika tanaman-tanaman yang mati di sekitar danau sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang tebal. Genangan air yang ada di lahan gambut dapat menghambat mikroorganisme untuk menguraikan organik seperti sisa-sisa akar, batang, daun-daun yang sudah mati. Akibatnya, penimbunan bahan organik lebih cepat dibandingkan proses penguraiannya. Sehingga tanah gambut dapat mengandung banyak sekali bahan organik. Proses yang berlangsung sejak puluhan ribu tahun inilah yang menghasilkan lahan gambut yang kita kenal sekarang. Indonesia memiliki kawasan lahan gambut terbesar se-Indonesia yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut biasanya ditemukan di dataran rendah dekat dengan pesisir dengan luas 20 juta hektar atau sama dengan 10,8% luas dataran Indonesia. Tanah lahan gambut ini berwarna coklat kehitaman dan airnya berwarna kehitaman. Walaupun berwarna hitam, sungai-sungai yang ada di lahan gambut ini kaya akan kehidupan karena mengandung bahan organik yang sangat banyak. Di lahan gambut terdapat banyak sekali sungai, walaupun airnya berwarna hitam. Namun, sungai-sungai yang ada di lahan gambut dihuni oleh berbagai jenis ikan, dan ada juga siput, udang, dan kepiting. Hutan gambut ini juga menjadi rumah bagi satwa yang terancam punah, seperti orang hutan, gajah, harimau, badak, dan berbagai macam burung. Karena keunikan ekosistemnya, ratusan jenis pohon seperti meranti dan tulai, dan ada juga tanaman-tanaman seperti anggrek, palem, dan berbagai macam tumbuhan obat-obatan yang ditemui di hutan gambut. Lahan gambut juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan. Beberapa tanaman pertanian dan perkebunan yang dapat ditanam di lahan gambut yaitu nenas dan pohon karet. Dan untuk kegiatan perikanan, kegiatan menangkap ikan dan budidaya ikan, serta budidaya siput, udang, dan kepiting. Lahan gambut ini memiliki sifat seperti spons. Apabila dia kering, dia dapat menyerap air sebanyak mungkin hingga 13 kali lipat dari bobotnya. Setelah lahan gambut ini mengandung cukup banyak air seperti spons, apabila ia kelebihan air, maka ia akan melepaskannya di daerah sekitar. Dan lahan gambut sangat penting untuk mencegah banjir dan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. Lahan gambut di Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena memiliki 57 sampai 60 miliar metrik ton karbon. Di bawah tanah gambut ini memiliki banyak sekali karbon dioksida, yang mana karbon ini dapat lepas ke udara saat mengalami kebakaran dan juga terpapar sinar matahari secara langsung terus-menerus. Seandainya semua cadangan karbon ini dilepaskan ke udara secara bersamaan, dapat menyebabkan suhu bumi naik menjadi panas.
Terbukanya lahan gambut dapat menjadi pangkal permasalahan, yaitu terutama manusia. Manusia seringkali melakukan pembakaran untuk membersihkan permukaan lahan dari semak. Nah, apa yang terjadi jika lahan gambut itu rusak? Gambut yang rusak tidak dapat lagi menyerap atau menyimpan air, dan sehingga ketika musim hujan akan terjadi banjir. Saat banjir, air yang bersifat asam dari lahan gambut dapat terserat ke sungai-sungai yang berair tawar, sehingga ikan-ikan sulit bertahan hidup, dan ikan tersebut mencari air yang lebih sehat. Berkurangnya ikan di sungai dapat mempengaruhi nelayan yang menggantungkan hidupnya dan menjual ikan. Permukaan pada lahan gambut yang rusak akan gampang sekali hanyut dan masuk ke dalam sungai. Sungai pun menjadi dangkal dan mengalami sedimentasi. Bila ini terjadi, banyak sungai yang akan hilang dan tidak ada lagi air. Ketika musim kemarau dan pada saat itu terjadi kerusakan pada lahan gambut, akan mudah sekali terbakar. Kebakaran di lahan gambut sangat sulit untuk dipadamkan karena selain sifatnya yang asam, api tidak hanya membakar permukaan lahan, tetapi merambat ke bawah permukaan lahan. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran lahan gambut ini sangat berbahaya karena menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Satwa yang tinggal di lahan gambut yang terbakar akan kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan banyak yang mati karena menghirup asap kebakaran tersebut. Dan cadangan karbon yang terdapat di dalam lahan gambut yang terbakar akan lepas ke udara dan menyebabkan bumi kita panas. Setelah mengenal lebih dekat, kita tahu bahwa kita harus melestarikan dan memanfaatkan lahan gambut dengan baik. Tidak hanya lahan gambut, kita juga harus melestarikan dan memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya tentang ekosistem gambut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.